Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. PKS gulirkan Anies Sandi, harusnya usung Novel Bamukmin, dijamin menang. Ditulis oleh Syardi. Tahun ini, tahun 2021, beberapa partai politik mulai menggali kekuatan sendiri sambil memantau kekuatan lawan. Beberapa tokoh politik mulai cari muka agar namanya lebih dikenal masyarakat luas. Ada yang memakai jurus pasang baliho dengan tagline ala marketing. PKS menggulirkan wacana paslon. Presiden PKS Ahmad Sayhu sempat melontarkan duet Anies Sandi untuk Pilpres 2024. PKS sendiri pernah mengusung pasangan tersebut ketika Pilkada DKI. Duet Anies Sandi adalah sebuah keniscayaan, kata Sayhu di Makassar Kamis lalu. PKS sendiri, kata dia, masih mencari figur yang tepat untuk diusung dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, ke depan masih sangat dinamis. Komunikasi dengan pihak partai politik lain juga masih akan dilakukan ke depan. Hahaha, partai semacam PKS masih saja berpikiran konyol. Gini ya, saya kasih tahu, meskipun bisa saja terjadi, ini sangat berat dan besar tantangannya. Pertama, untuk pilkada, oke lah, parpol bisa diusung, tapi kalau urusan jabatan presiden pasti lebih diutamakan ketua umum dong. Gerindra, apa mau usung Sandiaga? Sementara Prabowo juga digadang-gadang didukung untuk nyapres kembali. Sedangkan Anies masih non-partai. Gerindra juga tak mungkin bentuk kembali paslon Prabowo Sandiaga. Ini sama saja cari penyakit dan sukarela kalah lagi dalam Pilpres. Saya yakin mereka tidak akan sebodoh itu kembali dengan formasi seperti itu. Kedua, yakin masyarakat mau terima Anies Sandiaga. Publik sudah mulai muak melihat bagaimana tahun 2017 terjadi ajang buzuk dalam memenangkan perhelatan demokrasi. Cara kasar seperti ancaman neraka dan tidak mensolatkan jenazah adalah satu dari kotornya permainan oknum. Politisi agama begitu kuat dan nyata oleh kelompok munafik tukang demo. Nyatanya hasil kerja dua orang ini mengecewakan. Terlebih Anies ya sudah masuk 4 tahun. Tapi makin kesini makin tidak transparan. Terlihat dari banyaknya proyek kelebihan bayar dan borosnya anggaran penyelenggaraan Formula E. Kinerja kecil-kecilan tapi pamer prestasi sangat bombastis dan heboh. Anggaran boros tapi hasilnya tidak sepadan. Kalau sampai duet Anies Sandiaga kembali terjadi, kelompok munafik akan kembali bikin ulah dan menjual agama. Politisasi agama bukan lagi di DKI Jakarta tapi meluas ke seluruh Indonesia. Inikah yang mau dibiarkan? Sandiaga memang seolah sudah kembali ke jalan yang benar, makanya Sandiaga harus menolak wacana ini. Sudah cukup satu kali diperas dan dijadikan bulan-bulanan, meskipun kalau mau dibilang elektabilitasnya kecil, mau gimana pun juga susah naiknya. Sekarang kita ke PKS. PKS ngapain sih? Sibuk sodori nama-nama paslon? Dan lucunya kenapa PKS tidak sodorkan nama kader sendiri seolah partai ini tidak pede, atau memang partai kecil yang berlagak sok besar? Usung saja Mardhani Alisera. Kan orang itu lumayan sering lalu lalang di berita dan media sosial. Kalau tidak, coba usung mantan menteri yang pernah tanya internet cepat buat apa. Kan terkenal juga tuh orang. Namanya siapa ya? Hehehe. Sampai detik ini tidak ada satupun kader PKS yang mumpuni untuk diusung. Dan itu fakta. Secara level kepala daerah saja, silahkan lihat wilayah yang dipimpin mereka dan bandingkan kemajuannya. Dari situ saja sudah jelas kualitas PKS hanya sampai di mana. Saya jadi teringat satu orang. Kalau PKS mau jadi partai terbesar mengalahkan PDIP, hanya ada satu cara. Ini dijamin loh, garansi uang kembali. Usung Novel Bamukmin. Jangan ketawa, PKS harus anggap ini usulan yang serius. Pertama, Novel Bamukmin menyatakan kesiapannya menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies. Kedua, prestasinya adalah pernah ikut dalam aksi super besar dan super damai dan berhasil menjebloskan Ahok ke penjara. Ketiga, dia didukung oleh 13 juta alumni yang pernah ikut aksi 212, masing-masing mewakili 10 orang, maka total suara yang bisa diraup adalah 130 juta orang. Ini artinya kemenangan mudah tepat di depan mata. Kemenangan tanpa perlu promosi, tanpa perlu pasang baliho di seluruh Indonesia, cukup duduk santai dan menang. Hanya cara inilah PKS bisa jadi partai nomor 1 di Indonesia. Ini serius loh, jangan ketawa. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Menanggung karma Bapak, akibatnya Demokrat dihukum rakyat. Ditulis oleh Anto Cahaya. Partai Demokrat beberapa hari yang telah lalu memperingati hari ulang tahun ke-20. Terlihat Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Demokrat, kemudian anaknya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum, dan tidak ketinggalan adiknya Adi Baskoro Yudhoyono,
wakil ketua umum serta diikuti oleh para kader serta simpatisan mereka masing-masing memberi pernyataannya. Dan Jokowi selaku presiden dan berdiri di atas semua golongan tentu saja memberikan ucapan selamat kepada Partai Demokrat disertai harapannya kepada partai oposisinya ini. Dan tentu yang menarik adalah pernyataan yang bombastis dari SBY dan kedua anaknya tersebut. Menurut saya ada pernyataan-pernyataan yang nampak absurd, offside dan juga paradoks. Pasalnya, tentu saja kita semua sudah mengetahui bagaimana sepak terjang Partai Demokrat selama ini. Tapi sebelum kita menukik lebih dalam sesuai tema, mari sedikit kita mengingat mendung gelap yang pernah membayangi tanah air kita tercinta selama Partai Demokrat menjadi penguasa selama satu dasawarsa sebelum pada akhirnya dicap partai pengkhianat oleh sebagian besar rakyat. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati menjadi calon presiden. Karena hal inilah Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono. Dan betul saja melihat drama kuras air mata SBY terlihat saat berseteru dengan Mega. Puncaknya ketika Taufik Kemas suami Mega, almarhum, menyebut SBY Jenderal Cengeng alias anak kecil. Bukannya terpuruk, malah sebaliknya mendapatkan simpati publik. SBY sangat lihai memainkan emosi publik. Singkat kata, ia mengundurkan diri sebagai menteri, memanfaatkan karakter bangsa kita yang cenderung berpihak kepada sosok yang dinarasikan sedang disakiti. SBY benar-benar memanfaatkan momen tersebut. Akhirnya, tampillah Susilo Bambang Yudhoyono di kancah perpolitikan tanah air. Dan ia makin dikenal setelah namanya disingkat menjadi SBY. Terlihat lebih easy listening dan fresh di telinga masyarakat. SBY tampil bak pahlawan membawa harapan akan perubahan. Di atas panggung dan mimbar-mimbar, SBY dengan cengkok gaya bahasanya yang khas diatur sedemikian rupa agar memberi kesan berwibawa dan berpolitik dengan santun. Pemilu 2004 SBY maju didampingi JK melawan Mega yang didampingi Kiai Haji Hashim Musadi, almarhum tokoh Nahdlatul Ulama. SBY JK akhirnya memenangkan pertarungan dan debutan Partai Demokrat dengan ikon SBY saat pemilu 2004 tersebut memperoleh suara nasional 7,45% atau nomor 5 dari 24 partai yang ikut meramaikan pesta demokrasi. Dan Demokrat terhitung menjadi salah satu partai yang lolos ke Senayan. Golkar menjadi pemuncak suara nasional, diikuti PDIP di urutan kedua. Jika berkaca pada munculnya SBY, memang tidak dapat dipungkiri bahwa sosok figur dalam sistem perpolitikan di Indonesia masih sangat kental. Selain SBY, Jokowi juga sosok yang terpilih karena karakternya yang kuat, tentu dengan latar belakang yang berbeda. Selama periode pertama pemerintahan SBY, terutama 2 tahun sebelum pemilu, ia terlihat sibuk memperkuat cengkeramannya untuk